Setelah selesai melihat rombongan kerajaan, ternyata di sepanjang perjalanan pulang ke rumah, ternyata wajah cantik Putri Ngapunten selalu terbayang-bayang di pikirannya Joko Kendil. Dan pada saat itu ia benar-benar jatuh hati kepada Putri Ngapunten dan berniat untuk meminangnya. Bu, Joko habis melihat rombongan kerajaan dari negeri seberang dan tidak tahu kenapa sepertinya Joko jatuh hati kepada putri raja dari negeri seberang itu. Mendengar ucapan itu, Mbok Rondo pun seketika langsung terkejut akan ucapan Joko Kendil, dan ia pun langsung tertegun, lalu perlahan mendekati Joko Kendil sembari menasehatinya. Kamu jangan mengada-ngada. Mana mungkin putri raja itu akan menerima cintamu dengan keadaanmu seperti ini. Apalagi dia itu putri raja satu-satunya. Sebaiknya kamu urungkan saja niatmu itu, anakku. Tidak, Bu. Apa salahnya jika Ibu mencoba dulu? Tolonglah, Bu. Joko juga ingin bahagia. Ibu maukah menemui raja dari negeri seberang untuk menemaniku agar bisa melamar putrinya? Mulanya Mbok Rondo menolak untuk memenuhi permintaan Joko Kendil, tapi karena terus didesak dan mengingat akan kutukan yang diderita anak angkatnya itu, membuat Mbok Rondo akhirnya bersedia untuk memenuhi permintaan putra kesayangannya. Baiklah, kalau ini memang sudah jadi keinginanmu, lusa ibu akan mencoba datang ke kerajaan seberang untuk mengutarakan niatmu ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dan esok harinya, tanpa sepengetahuan Joko Kendil, Mbok Rondo pun segera pergi ke istana Ngandam Arum dan memberitahu panglima kerajaan kalau ia ingin bertemu dengan raja dan ratu untuk membahas keinginan Joko Kendil yang ingin mempersunding putri dari kerajaan seberang. Tapi syarat pertemuan itu ia tentukan pada tengah malam dan bertempat di perbatasan sungai dan hutan. Lalu panglima kerajaan itu pun langsung memberitahu Raja Asmawikana perihal pertemuan yang direncanakan Mbok Rondo yang akan dilakukan pada tengah malam nanti. Dan ketika di tengah malam, Mbok Rondo pun langsung bersiap-siap untuk pergi menemui sang raja dan ratu di perbatasan sungai. Tapi pada saat itu ia tidak sadar kalau ternyata dia sudah diikuti oleh Joko Kendil dari belakang. Dan ketika Mbok Rondo berhadapan dengan Raja Asmawikana dan Ratu Prameswari, ia pun langsung mengutarakan alasannya yang ingin bertemu dengan mereka berdua. Sendika dawuh Gusti, kedatangan saya ke sini karena perihal Joko Kendil. Ada apa, Mbok? Kenapa dengan putraku itu? Apakah dia membuat masalah? Tidak, Gusti. Kemarin Joko Kendil melihat iring-iringan kerajaan dari negeri seberang dan dia langsung jatuh hati kepada Putri Ngapunten yang tak lain putri semata wayangnya raja dari negeri seberang itu. Jadi kedatangan Mbok ke sini supaya aku bisa melamarkan putraku untuk pergi ke negeri seberang. Anjir, Gusti. Baiklah, Mbok, aku merestui putraku untuk menikahi Putri Ngapunten. Tapi aku mohon Mbok Rondo saja yang datang ke kerajaan seberang untuk meminang putri raja itu. Mungkin ini ramalan pertapa yang mengatakan kalau telu yang diderita putraku akan hancur ketika ia mendapatkan orang yang memang tulus mencintainya. Tapi untuk mengetahui Putri Ngapunten,
memang benar-benar tulus mencintai putraku atau tidak, aku memutuskan untuk tidak akan memberikan seserahan apapun berupa emas dan harta. Hanya Mbok Rondo dan Joko Kendil lah yang akan datang langsung ke sana. Tapi Mbok jangan takut, karena saya akan menugaskan Panglima untuk ikut bersama Mbok Rondo dan Joko Kendil agar bisa menemui raja itu. Mbok Rondo pun tidak kuasa untuk menolak permintaan Raja Asmawikana. Lalu ia pun langsung menuruti rencana itu. Namun tiba-tiba Joko Kendil yang mendengar percakapan itu langsung keluar dari balik pohon dan langsung menginginkan penjelasan akan semua yang telah ia dengar. Apa maksud semua ini? Jadi aku ini bukan anak kandungmu, Bu. Sontak semua orang yang melihat kedatangan Joko Kendil langsung merasa terkejut, dan mereka pun langsung menenangkan Joko Kendil yang saat itu sangat kecewa. Ratu Prameswari pun langsung tak kuasa membendung rasa rindunya. Ia pun langsung memeluk putra semata wayangnya itu. Maafkan aku dan bapamu, Joko. Semua ini kami lakukan hanya untuk kebaikanmu. Kalian berdua bohong. Jujur saja kalau kalian berdua malu sudah mempunyai anak cacat seperti aku. Tidak, Nak. Tidak. Ibu dan bapak selalu menyayangimu. Kamu jangan mempunyai pikiran seperti itu. Maafkan kami. Dan di saat Joko Kendil menangis, tiba-tiba tangannya Mbok Rondo langsung menepuk pundaknya Joko Kendil dan langsung menjelaskan semuanya, mulai dari awal dia lahir hingga teluh yang akan hilang saat ia menemukan cinta sejatinya. Mendengar penjelasan itu, pelan-pelan hati Joko Kendil pun seketika luluh dan langsung mengikuti perkataan Mbok Rondo untuk memaafkan kedua orang tuanya. Lalu setelah itu, Raja Asmawikana pun menghampiri Joko Kendil dan langsung memberikan doa restu akan keinginannya untuk mempersunding Putri Ngapunten. Dan pada hari yang telah ditentukan, Mbok Rondo bersama Joko Kendil dan utusan raja pun berangkat ke kerajaan seberang untuk mempersunding Putri Ngapunten. Tapi tanpa sepengetahuan Mbok Rondo, ternyata pada malam harinya sebelum mereka berangkat ke kerajaan seberang, ternyata Joko Kendil berdoa dengan sepenuh hati dan memohon kepada Dewata agar pinangannya besok bisa diterima oleh sang raja dari negeri seberang. Dan akibat ketulusan doanya itu juga membuat Yang Maha Kuasa langsung membuka hati raja dari negeri seberang lewat sebuah mimpi. Sebab pada malam itu, rupanya ketika tertidur, sang raja langsung bermimpi kejatuhan sebuah kendil. Dan ajaibnya, ketika kendil itu diberikan kepada putrinya, tiba-tiba kendil itu berubah menjadi seorang kesatria yang gagah dan tampan. Sontak sang raja pun langsung terbangun dari mimpinya dan berharap kalau mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Dan esoknya, ketika Joko Kendil dan Mbok Rondo ingin berangkat ke negeri seberang, awalnya Joko Kendil merasa kebingungan dengan orang yang menemani perjalanannya kali ini. Tapi pada saat itu, Mbok Rondo mengatakan kalau pria itu merupakan panglima ayahnya yang sedang menyamar sebagai orang biasa, dan dia akan menjaga perjalanannya kali ini dan menyuruh Joko Kendil untuk jangan khawatir. Dan setelah sampai di kerajaan,
Rupanya Mbok Rondo dan Joko Kendil langsung dihadang oleh para penjaga istana dan langsung menanyakan perihal kedatangan Joko Kendil dan Mbok Rondo ke kerajaan itu. Melihat kegaduhan di gapura istana membuat Putri Ngapunten langsung berjalan menghampiri dan seketika menenangkan para penjaga yang kala itu melarang Mbok Rondo dan Joko Kendil untuk menemui sang raja. Dengan lemah lembut, Putri Ngapunten pun berbicara ke Mbok Rondo dan menanyakan tujuannya kenapa ia ingin menemui ayahnya. Tapi ketika Mbok Rondo ingin berbicara, ternyata sang raja perlahan-lahan berjalan keluar dari istananya dan langsung berhadapan dengan Joko Kendil. Ada apa ini? Kok ribut-ribut di gapura? Maaf Gusti Prabu, ini ada seseorang yang ingin bertemu dengan Kanjeng Gusti. Dan ketika pandangan raja melihat ke arah Joko Kendil, rupanya ia sangat terkejut dan langsung mengingat akan mimpinya semalam. Kenapa perawakan pemuda ini mirip akan mimpiku yang semalam? Jangan-jangan ini jawabannya. Coba kalian kenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Joko Kendil Gusti, dan ini bunda saya bernama Nyai Rondo. Kedatangan saya ke sini karena ingin menyunting putri Kanjeng Gusti. Mendengar penjelasan Joko Kendil membuat raja dan Putri Ngapunten langsung terkejut. Lalu sang raja pun kembali berkata ke Joko Kendil, Untuk masalah itu, saya tidak bisa memberikan jawaban. Semua keputusan itu saya serahkan ke putri saya, karena tugas orang tua hanya memberi doa untuk kebahagiaan anaknya. Gimana nak? Kamu mau menerima lamaran dan Joko Kendil? dan setelah melihat kembali ke arah Joko Kendil, Putri Ngapunten pun seperti merasakan ada hal yang berbeda yang ada di dalam jiwa Joko Kendil. Ia bisa merasakan kalau di dalam jiwa Joko Kendil terdapat kebijaksanaan dan kewibawaan yang terpancar dari dalam sanubarinya Joko Kendil. Hingga pada akhirnya dengan sedikit membungkuk, Putri Ngapunten pun dengan tegas langsung menerima pinangannya Joko Kendil di hadapan semua orang. Sontak keputusan itu membuat para penjaga istana merasa sangat terkejut, tak kecuali dengan Mbok Rondo dan Joko Kendil itu sendiri. Putri saya sudah memberikan keputusannya. Kembalilah ke negeri kalian untuk menyampaikan berita gembira ini, dan pesta pernikahan Joko Kendil dengan putriku akan dilaksanakan akhir bulan ini. Mendengar hal itu membuat Mbok Rondo dan Joko Kendil sangat bahagia. Lalu ia pun berpamitan kepada raja dan Putri Ngapunten untuk kembali pulang ke kerajaan Ngandam Aru.